Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Mukti dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 Institut Miftahul Huda Subang. Pada video kali ini saya akan membahas biografi dan pandangan politik Islam menurut Muhammad Nassir. Saya membuat video ini karena sebagai salah satu syarat ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Politik Islam, dosen pengampu Bapak Didin Heinuddin, MH. Pembahasan pertama yaitu tentang biografi Muhammad Nassir. Muhammad Nassir ini dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908 Masehi. Di kota Jembatan Ukir Alahan Panjang yang bersebelahan dengan Lembah Kecamatan Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Beliau mempunyai ayah yang bernama Idris Sultan Saripado sebagai perwakilan regulator di Maninjau yang kemudian berubah menjadi pengawas atau penjaga penjara. Sedangkan ibunya yang bernama Khadijah, beliau sebagai kerabat Caniago. Muhammad Nassir ini dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, seorang muslim yang tulus seperti ayahnya, seorang muslim yang tunduk pada pedoman yang ketat. Muhammad Nassir ini dipandang sebagai seorang anak muda yang berani mengambil kesempatan untuk mengaji dan belajar agama. Nassir lahir dan dibesarkan di Solo, sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas dan di perguruan tinggi. Dan ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an, dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Pada September 1950, Muhammad Nassir ini diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia kelima. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena berselisih kesalahpahaman dengan Presiden Soekarno pada saat itu. Setelah dibebaskan pada tahun 1966, Muhammad Nassir terus mengkritisi pemerintah yang pada saat itu telah dipimpin oleh Soeharto, hingga membuatnya dicekal. Muhammad Nassir ini banyak menulis tentang pemikiran Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam setelah karya tulisnya pertama diterbitkan pada tahun 1929. Hingga akhir hayatnya, Muhammad Nassir ini telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lainnya. Muhammad Nassir ini dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 10 November 2008 dan dikenal sebagai menteri yang tak punya baju bagus, jasnya tertambal, dan ia dikenal sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. Itu Muhammad Nassir. Pada tanggal 20 Oktober 1934 ini, Nassir menikah dengan Nurhanar di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Nassir ini dikaruniai 6 anak. Dan Nassir pun mendapatkan gelar setelah menikah, yaitu Datuk Sinaro Panjang sebagai adat Minangkabau setelah menikah. Muhammad Nassir wafat pada tanggal 14 Sya'ban 1413 Hijriah, bertepatan dengan 6 Februari 1993 Masehi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada usia 85 tahun. Muhammad Nassir ini setelah meninggal, ia benar-benar menjadi berita yang layak diberitakan di berbagai media cetak dan elektronik. Seperti halnya komentar yang berbeda, baik dari orang kepercayaan di senjata maupun saingan politik,
baik dari orang kelebihan dan kekurangan pemerintahannya. Namun yang menariknya itu, Muhammad Nasir ini adalah anak terbaik Indonesia yang berjuang untuk agama dan negara Indonesia. Diskusi tentang politik Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran serta Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini, beliau seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dimana partai Islam ini pernah menjadi partai Islam yang terbesar pada masanya, dan turut memperjuangkan Islam sebagai dasar negara bersama kelompok nasional Islam yang lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu pandangan Muhammad Nasir terhadap politik Islam. Muhammad Nasir ini menegaskan bahwasanya Islam dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Dan hal ini berdasarkan ajaran dalam Al-Quran terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 59 yang dimana menyatakan bahwasanya manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut, Muhammad Nasir ini mengembangkan pemikirannya bahwa kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara itu harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Baginya, seorang Muslim hidup dengan tujuan utama menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang dasar hidupnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks politik, partai politik Islam menurut Muhammad Nasir ini harus memiliki dasar yang kuat seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad, serta tujuan utama para politisinya adalah menjadikan politik sebagai bentuk ibadah dengan memberikan contoh baik dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad Nasir juga mengkritisi para sebagian politisi Islam pada masa kini yang mengaku Islam itu mengaku Islam. Jadi si para politisi ini mengaku Islam tapi tidak menjadi teladan moral, karena seorang pemimpin itu harus menjadi teladan. Partai politik Islam menurut Muhammad Nasir ini merupakan sarana menyampaikan aspirasi dalam pemerintah. Tujuan dari politik Islam menurut Muhammad Nasir adalah untuk ibadah dan menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun 3 alasan yang dimana Muhammad ini mengusungkan agar Islam itu dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi, yaitu watak holistik, yang dimana kesempurnaan Islam, keunggulan Islam atas semua ideologi dunia, dan kenyataan bahwa Islam itu anutan mayoritas bagi warga negara Indonesia. Adapun kontribusi Muhammad Nasir ini terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, menanamkan tauhid dalam diri manusia yang ada dalam partai Islam yang marak bermunculan saat ini. Yang kedua itu, memerdekakan para politikus dari berbagai macam intervensi penguasa dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak terlalu berambisi untuk memiliki jabatan dalam pemerintahannya. Betul. Dan Nasir ini juga ingin menegaskan bahwasanya memiliki jabatan, Muhammad Nasir ini juga kan menegaskan bahwasanya Islam dan negara itu kan tidak dapat dipisahkan, karena itu Islam dan negara itu mempunyai hubungan yang sangat integral, mempunyai hubungan secara integral atau bahkan
simbiosa, yang dimana saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Begitu kan sebaliknya. Negara memerlukan agama. Dengan agama, negara Indonesia ini dapat berkembang, yang dimana di dalam agama itu diajarkan etika, berbagai adab, dan lain-lain. Mungkin itu pandangan partai politik menurut Muhammad Nasir yang saya sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.